Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Awaludin ma'rifatullah. Awal beragama harus mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenali Allah subhanahu wa ta'ala ialah melalui diri kita sendiri, karena diri kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali daya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, untuk yang mencari Allah, yang menuntut Allah, yang mengejar Allah, ingin mengenal Allah, hendaklah kalian tahap awaludin ma'rifatullah, awal beragama harus mengenal Allah melalui diri kita. Itu tahap pertama. Tahap pertama ialah jasad. Jasad Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan daripada air mani melalui kedua orang tua kita, melalui ayah dan ibu. Ibu dan ayah tercipta karena ada kakek dan nenek kita. Kakek dan nenek kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala melalui buyut-buyut kita. Setelah itu terus berlanjut sampailah ke Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah Subhanahu wa taala daripada tanah. Kalau kita daripada air sperma, air mani dari ayah ibu dari kakek nenek dari buyut sampailah ke Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan daripada tanah. Tanah diciptakan melalui daripada air daripada angin daripada api. Jadi martabat 4 namanya. Jadi tanah daripada air daripada angin daripada api daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad SAW daripada Nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah silsilah sampai ke atas, urutan-urutan. Jadi kalau kita tidak belajar ilmu ini, asal usul ini, kita tidak akan tahu. Kita tidak akan mengenal Allah. Kita tidak akan bisa mengenal diri kita kalau kita tidak belajar ilmu asal usul ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadilah alam semesta ini. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi api menjadi angin menjadi air menjadi tanah menjadi Adam alaihissalam. Adam alaihissalam terciptalah Siti Hawa, yaitu istrinya Nabi Adam alaihissalam. Setelah tercipta Siti Hawa, lalu keduanya menikah. Mereka berdua dinikahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sorga. Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam dinikahkan Allah Subhanahu wa taala dengan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah yang disaksikan oleh para malaikat. Jadi kalau tidak dinikahkan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, kita termasuk anak yang haram, cucung yang haram, cicit yang haram, keturunan yang haram. Maka dari itu Nabi Adam alaihissalam
dan Siti Hawa terlebih dahulu dinikahkan Allah Subhanahu wa taala di surga. Disaksikan oleh para malaikat waktu dinikahkan itu pakai syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Padahal Nabi Muhammad SAW belum ada. Maka dari itu kita harus belajar, harus tahu silsilah awal-awal kejadian. Setelah Nabi Adam alaihissalam dinikahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melarang mereka berdua untuk mendekati pohon kuldi. Setelah itu mereka tergoda oleh syaitan, oleh iblis, laknatullah, sehingga mereka berbuat kesalahan, dosa. Mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka makan buah kuldi. Arti buah kuldi itu bahasa kias. Bahasa kias artinya mereka melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi Adam dan Siti Hawa alaihissalam diturunkan dari surga ke bumi. Ada yang di barat dan ada yang di timur. Itu menurut keterangan daripada ulama. Maka dari itu kita harus sadari, kita harus tahu asal-usul kejadian langit dan bumi, termasuk Nabi Adam alaihissalam dan kita. Semuanya ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala melalui daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua isi langit dan bumi termasuk isi-isinya itu daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita kenalilah Nur Muhammad SAW, karena Nur Muhammad SAW inilah daripada Nur Allah, daripada dirinya Allah Subhanahu wa taala, untuk menyatakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, untuk menyatakan bahwa Allah itu zahir, ada, nyata. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mentazalikan Nur Muhammad SAW. Kalau bahasa penciptaan kurang pantas, tapi tazali daripada Nur Allah. Nur Muhammad itu tazali daripada Nur Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus kenal kepada Nur Muhammad SAW. Karena Nur Muhammad inilah yang terjadi menjadi langit, bumi, matahari serta isinya. Sehingga kita hidup ini bukannya kita, tapi yang hidup ini hanya Allah. Kita tidak ada daya dan upaya, la haula wala quwata illa billah. Makanya harus kenal kepada diri kita tidak ada daya. Daya ini daya Allah, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar yang ada di diri kita. Sifat ma'ani, sifat 7. Jadi yang hidup di diri kita ini bukan kita, tapi Allah. Maka dari itu kenalilah diri kita. Siapa diri kita? Siapa Allah? Kalau kita pada hakikatnya tidak ada. Makanya kalau kita ada berarti Allah tidak ada. Kalau Allah ada berarti kita hilang. Untuk menzahirkan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan bahwa Allah itu memang ada, kita punya rasa, hilangkan di dalam diri kita bahwa kita tidak ada, baik lahir maupun batin. Zahir batin ini adalah sifat Allah, qadratnya, iradatnya, ilmunya, hayatnya, sama'nya, basar, kalam. Maka yang ngomong ini adalah kalam Allah, yang melihat ini adalah basar Allah, yang mendengar ini adalah sami Allah, yang hidup ini adalah hayat Allah, yang mengetahui ini adalah ilmu Allah, yang bergerak ini adalah qadrat Allah, yang berkehendak ini adalah iradat Allah,
Jadi kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama basar yang sudah ada di kita ini ialah sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan sifat kita. Karena jasad ini hanya wadah, hanya casing, tidak ada apa-apanya. Yang hidup ini ruh. Ruh inilah sifat Allah. Maka kita kenalilah diri kita sehingga kita bisa mengenal Allah. Jasad tidak bisa hidup tanpa ruh. Ruh tidak bisa hidup tanpa Allah. Jadi ruh ini adalah sifat Allah, adalah tajalli Allah. Qodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Jadi yang berbicara itu ialah kalamullah. Bergerak ialah qodrat Allah. Berkehendak ialah irodat Allah. Melihat ialah basar Allah. Yang mendengar itu adalah sami Allah. Yang berkata-kata itu adalah kalam Allah. Yang mengetahui itu adalah ilmu Allah. Itulah sifat Allah yang ada di diri kita. Maka kita la haula wala quwata illa billah. Itulah. Maka dari itu belajarlah daripada mursyid-mursyid ilmu tauhid atau tasawuf atau tarekat. Belajarlah dengan guru-guru kita, mursyid-mursyid kita yang ada di Indonesia ini. Belajar benar-benar, tuntutlah untuk ma'rifatullah. Tidak ada pelajaran ini kecuali di ulama ahli sunnah wal jamaah yang bermazhab Imam Syafi'i, yang berakidah Ash'ari Maturidi, yang berakidah, yang bertasawuf Junaid Al-Baghdadi. Jadi kita ini tidak ada di pelajaran-pelajaran ulama-ulama lain kecuali ulama ahli sunnah wal jamaah atau aswaja. Tidak ada pelajaran ini. Makanya perbedaan ini adalah karunia Allah, adalah rahmat Allah. Barang siapa yang mendapatkan hidayah, petunjuk ke jalan ini, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dia termasuk orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan af'alnya, sifatnya, asma'nya, zatnya. Pelajaran ini ialah pelajaran salaf, pelajaran orang-orang dahulu, dari para sahabat, tabi'in, tabi'un, terus sampai ke bawah. Yang salaf tu yang NU, yang salaf tu ialah ahlus sunnah wal jamaah aswaja. Itulah orang yang salaf asli. Yang bermazhabkan Imam Syafi'i, berakidahkan pemahaman Imam Ash'ari dan Maturidi, bertasawuf, mengambil ilmu daripada Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Mereka inilah mursyid-mursyid tasyawuf. Junaid Al-Baghdadi itu mursyid tarekat, mursyid tasawuf, dan Imam Al-Ghazali itu mursyid wali kutub. Yang mempelajari ilmu tasawuf, berizma ulama dan qiyas. Jadi imam kita Imam Syafi'i, setelah itu kita beriktikad, berakidah, memahami ilmu Imam Ash'ari, Maturidi. Untuk tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Dan kita berizma ulama dan qiyas. Inilah pelajaran ahli-ahli sufi. Dan mereka inilah orang-orang salaf.
mengambil ilmu daripada orang-orang dahulu. Jadi kalau tidak ada ajaran seperti ini berarti dia bukan salaf, dia bukan bermazhab Imam Syafi'i, dia tidak berakidah pemahaman Imam Asy'ari dan Maturidi dan Junaid al-Baghdadi serta Imam Al-Ghazali. Kalau tidak ada pelajaran dari 4 imam ini, berarti itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah aswaja, tapi itu di luar pemahaman kita. Itulah untuk membedakan salaf asli atau salaf palsu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin, kalau ada kata ucapan saya minta maaf. Assalamualaikum.